umroh qadha. Itu yang halo-halonya nggak ada ya. Menjelaskan tentang umroh qadha. Lama ahalla ing dalem nalikane masuk tanggal apa Dzulqa'dati wulan Dzulqa'dah minas sanati sabiati saking tahun kang kepitu. Kharaja metu sapa ar-rasulu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam biman kelawan wong ma'ahu sartane Kanjeng Nabi liyakdu supaya nyenta atau karena nyenta nekani sapa Kanjeng Nabi liyakdu karena nyenta nekani sapa Kanjeng Nabi lan wong sertane Kanjeng Nabi umratahum ing ibadah umrohe Kanjeng Nabi lan man ma'ahu umratahum ing ibadah umrohe Kanjeng Nabi lan man ma'ahu allati kang mana'ahum kang nyegah ing Kanjeng Nabi lan wong sartane Kanjeng Nabi sapa al musyrikuna pira-pira wong musyrik sapa al musyrikuna pira-pira musyrik minha saking umroh fi sulhil Hudaybiyati ing dalem perdamaian Hudaybiyah. Keterangannya setelah masuk pada saat masuk tanggal 1 bulan Dzulqa'dah dari tahun ke-7 setelah hijrahnya baginda Nabi, maka beliau Rasulullah dan juga beserta para sahabat-sahabatnya merencanakan hendak melaksanakan ibadah umroh, di mana pada saat-saat sebelumnya atau tahun sebelumnya orang-orang Quraisy mencegah beliau dan para sahabat untuk melaksanakan ibadah umroh. Itu terjadi pada saat sebelum terjadinya satu perdamaian yang dikenal dengan nama perdamaian Hudaybiyah. Jadi orang-orang Quraisy pernah melarang Rasulullah dan juga para sahabat-sahabatnya untuk tidak melakukan ibadah umroh. Nah, namun setelah adanya perjanjian Hudaybiyah, nah ini ada sedikit berubah sikap dari orang-orang Quraisy. Waqad hamala lan teman-teman gawa sapa Kanjeng Nabi. Waqad hamala lan teman-teman gawa sapa Kanjeng Nabi ma'ahu sartane Kanjeng Nabi fi hadhil marrati ing dalam ikilah ambalan asilaha ing alat perang. Asilaha ing alat perang. Khaufan karena wedi min ghadril Quraisyin saking cederae wong Quraisy. Khaufan karena wedi min ghadri Quraisyin saking cederane wong Quraisy. Berikutnya, nah, untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, maka Kanjeng Nabi bersama dengan para sahabat-sahabatnya ini ketika berangkat menuju Makkah untuk ibadah umroh, mereka ini membawa beberapa alat-alat yang biasa digunakan untuk perang. Mereka membawa alat-alat yang biasa digunakan untuk perang karena adanya kekhawatiran kalau nanti begitu sampai di Makkah, mereka orang-orang Quraisy akan melanggar perjanjian. Dan dengan tiba-tiba nantinya mereka
menyerang umat muslim. Makanya Rasulullah langsung mengingatkan kepada mereka ya yang hendak berangkat bersama beliau untuk tetap membawa senjata, untuk tetap membawa alat-alat perang sebagai bentuk kesiapan kalau saja nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Walamma wasala lan ing dalem nalikane teka sapa Kanjeng Nabi. Walamma wasala lan ing dalem sumangsane teka sapa Kanjeng Nabi ila maridahroni maring maridahron. Ila maridahroni maring maridahron, tanah maridahron. Alimat mangka weruh sapa Quraisyun wong Quraisy. Alimat maka weruh sapa wong Quraisyun wong Quraisy bikudumihi kelawan rawuhe Kanjeng Nabi. Fakhofat maka nuli wedi. Fakhofat maka nuli wedi sapa Quraisy. Fa'arsalat maka ngutus sapa Quraisy lahu maring Kanjeng Nabi syubanan ing pira-pira wong nom. Subbanan ing pira-pira wong nom minha saking Quraisy. Begitu rombongan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di tanah Maridahron yang berdekatan dengan perbatasan antara Makkah dan Madinah, maka beberapa dari orang Quraisy itu mengetahui kedatangan baginda Nabi. Mereka semua takut, khawatir kalau nanti baginda Nabi beserta rombongan akan melakukan serangan balasan, akan melakukan upaya peperangan untuk menghabisi orang-orang Quraisy. Karena ada kekhawatiran yang demikian, maka para pemuka-pemuka Quraisy mengutus kepada tokoh-tokoh mudanya untuk datang menemui baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi mereka khawatir, ya, jumlah pasukan mereka sudah semakin sedikit dan tidak lebih banyak dibandingkan pasukan-pasukan umat muslim. Nah, sekarang mereka umat muslim datang. Ya jelas mereka khawatir, wah ini Rasulullah kayaknya mau nyerang ini. Makanya sudah, tuh coba kamu tanyakan kepada baginda Nabi. Kamu tanyakan sama Muhammad apa yang menjadi maksud tujuan dari mereka untuk datang lagi ke Mekah. Qalu matur sapa Quraisy lahu maring Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, hei Muhammad. Ma'arif tu ora pernah weruh sapa isun. Ma'urifta ora pernah kenal sapa panjenengan bil ghadri kelawan cedera. Ma'urifta ora kenal panjenengan bil ghadri kelawan cedera, saghiran kelawan perkara cilik. Wala kabiran lan ora perkara kang gedhe. Wa innalan stune kita iku lam tuhditsu ora pernah gawe. Iku lam tuhditsu ora gawe cerita sapa isun. Hadatan kelawan penggawe. Iku lam nuhditsu ora gawe sapa kita ya. Wa innalan satune kita iku lam nuhdits ora gawe sapa kita hadatan ing penggawe. Fa akhbarahum maka nuli ngabari ing Quraisy sapa ar-rasul Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu setune Kanjeng Nabi iku yuridu ngarepaken sapa Kanjeng Nabi al umrata ing umrah la kita lahum ora ing merangi Quraisy. Lalu mereka beberapa perwakilan dari orang-orang Quraisy matur kepada baginda Nabi, ya Muhammad,
Kalau tidak salah, Anda ini merupakan sosok orang yang tidak pernah mengingkari janji. Engkau adalah orang yang tidak pernah melanggar satu kesalahan, baik kesalahan kecil ataupun kesalahan besar. Tidak pernah mencederai perjanjian, apakah itu perjanjian yang skala kecil ataukah perjanjian skala besar. Nah sekarang wa inna lam nuhdith hadatsan. Sesungguhnya ya Rasulullah, sesungguhnya Muhammad, kami ini datang bukan untuk berbuat apa-apa, bukan akan berhendak apa-apa, tapi hanya menanyakan apa yang menjadi maksud tujuan datang ke sini. Jadi kira-kira itulah. Jadi tujuan jenengan itu ke sini apa gitu. Dengan bawa orang yang cukup banyak, khawatirnya mereka akan diserang. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan dan juga menyampaikan kepada utusan tersebut bahwasanya tujuan beliau bersama beberapa umat muslim, ya, salah satunya itu adalah untuk melaksanakan yang paling penting. Beliau hanya hendak umroh saja, tidak yang lainnya. Tidak ada acara perang-perangan, tidak ada perang, karena kami punya niat baik hanya untuk melaksanakan ibadah umroh, tidak yang lainnya. Nah, walamma qaruba maka ing dalam sumangsane wis parek, walamma qarubalan ing dalam sumangsane wis parek apa dukhulul muslimina, manjinge pira-pira muslim, manjinge pira-pira muslim Makkah ta ing kota Mekah. Kharaja maka metu sopal musyrikuna pira-pira musyrik. Kharaja maka metu sopal musyrikuna pira-pira musyrik minha saking ahli Mekah. Karihina hale pira-pira kang sengit kabeh. Karihina hale pira-pira kang sengit kabeh. Ru'yatal muslimina ing ningali pira-pira wong muslim. Ru'yatal muslimina ing ningali pira-pira wong muslim. Yatufuna hale pada mubeng atau pada tawaf. Yatufuna hale pada tawaf sapa muslimun bil baitil harami ing dalem baitul haram. Bil baitil harami ing dalem baitul haram. Kemudian manakala rombongan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah semakin dekat ke tempat tujuannya, manakala perjalanan beliau di dalam melaksanakan ibadah umroh itu sudah semakin dekat ke kota Mekah, kharajal musyrikuna minha, sebagian dari orang-orang musyrik yang pernah memusuhi Kanjeng Nabi keluar semua. Mereka keluar masih menatap dengan tatapan-tatapan penuh kebencian. Jadi seolah-olah masih menganggap bahwa Kanjeng Nabi itu adalah musuh. Jadi mereka keluar dengan tatapan-tatapan yang penuh kebencian, apalagi melihat orang-orang muslim pada saat itu sedang mengelilingi Ka'bah. Mereka sedang tawaf, melaksanakan ibadah tawaf. Ka'bah yang biasanya dipakai oleh mereka sebagai tempat pemujaan Tuhan-Tuhan yang tidak jelas, sekarang digunakan oleh kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah tawaf sesuai ajaran Islam. Makanya begitu melihat kejadian itu, ya mereka semua akhirnya keluar dan kurang suka, tidak sudi melihat mereka umat muslim yang saat itu sedang melaksanakan ibadah tawaf di Baitul. Ya, itu tempat biasanya masang-masang Lata, Manat, Hubal, yang selebihnya itu mereka sembah-sembah. Namun ketika disembah-sembah kemudian dimakan. Ya masa iya Tuhan kok dimakan. Tuh. Makanya mereka masih menampakkan kebencian
kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fadakhola maka manjing sopal muslimuna piro-piro muslim. Fadakhola maka manjing sopal muslimuna piro-piro muslim bi aslihatihim kelawan piro-piro alat perangai muslimin bi aslihatihim kelawan gawa piro-piro alat perangai muslimin aminina hale piro-piro kang aman kabeh muhalliqina turkang cukur kabeh ru'usahum ing piro-piro sirae ing piro-piro sirae muslimin wa muqassirina lan motong kabeh lan kang motong kabeh, motong atau gunting gitu ya. Tsumma raja'u maka nuli kembali sapa muslimin ba'da talatati ayamin ing dalam sawise telu piro-piro dina. Ba'da talatati ayamin ing dalam sawise telu piro-piro dina. Kemudian pada keterangan ini juga menjelaskan akhirnya rombongan baginda Nabi berhasil masuk ke kota Mekah. Fadakhalal muslimun dengan membawa alat-alat persenjataan yang mereka bawa ketika perjalanan di Madinah, mereka masuk ke kota Mekah dalam keadaan selamat tanpa ada gangguan. Ya, kepala mereka semuanya sudah bersih. Ya, artinya sudah dicukur. Ya, ada yang sudah dicukur, ada juga yang sudah dipotong atau digunting. Nah, jadi mereka semua ya memang itu sunnahnya kan mencukur rambut, ya, atau juga melakukan tindakan ya sesuai dengan apa rukun-rukun di dalam Tsumma raja'u ba'da thalathati ayyamin. Dan mereka menetap di kota Mekah selama 3 hari. 3 hari mereka berada di Mekah, kemudian setelah itu kembali lagi menuju Madinah. Jadi ini awal kisah mulai kembalinya Kanjeng Nabi ke kota Mekah. Jadi mereka termasuk diantaranya beliau baginda Nabi sangat ingin melaksanakan ibadah umroh. Karena waktu kemarin umrohnya itu batal gara-gara adanya ketidaksukaan ya, keberatan dari pihak kaum Quraisy yang akhirnya dibuatlah satu perjanjian. Namun setelah perjanjian itu sudah berjalan, ya, ternyata pada perjalanannya ini kalangan umat muslim itu semakin lama semakin banyak. Orang yang memeluk Islam itu lebih banyak. Makanya pada waktu itu baginda Nabi sangat menginginkan umroh. Beliau sangat ingin melaksanakan umroh untuk mengganti umroh beliau yang tertunda pada tahun kemarin. Nah, setelah itu beliau mengajak ya beberapa dari sahabat-sahabatnya untuk bersama-sama melaksanakan umroh. Nah, kemudian tadi waktunya itu adalah ketika sudah mulai masuk bulan Dzulqa'dah ya. Pada masuk bulan Dzulqa'dah beliau akhirnya keluar melaksanakan ibadah umroh ke kota Mekah. Dan ini mengejutkan kalangan orang-orang Quraisy. Karena begitu orang Quraisy tahu bahwa Kanjeng Nabi sudah pergi menuju Mekah, mereka langsung menginformasikan ke beberapa orang Quraisy yang lain, Muhammad mau ke Mekah ini. Kalau umpamanya dia datang, kita akan bahaya karena pastinya akan ada perang. Padahal sih niat Nabi bukan untuk perang. Niat beliau itu adalah umroh, tapi ya memang sekedar untuk menjaga-jaga, khawatir kalau umpamanya orang Quraisy itu melanggar perjanjian, maka beliau menyarankan kepada beberapa orang untuk membawa senjata. Tuh, begitu.
Nah ini kan sesuatu yang jarang kita ketahui. Ya. Sementara kalian lebih sibuk kepada hakikat terus, ya. Tapi nyatanya secara ketauhidannya, secara sejarahnya kalian nggak pernah tahu. Ya. Masalah yang berkaitan dengan kehidupan Rasulullah kalian juga nggak pernah paham. Bagaimana kita mau mengambil contohnya Nabi, sementara kitanya sendiri tidak pernah mempelajari perjalanannya Kanjeng Nabi. Kita taunya marah-marah yang seperti apa dulu, marah-marahnya beliau. Nah itu di sini kita perlu belajar tarikh, belajar tidak hanya fikih tapi juga ada tauhid, ya, tajwid, dan juga beberapa disiplin ilmu yang lain. Itu penting. Gitu. Kalau tidak demikian ya kalian nggak akan bisa. Gitu. Makanya pondok ini adalah sesuatu yang harus kalian utamakan daripada yang lainnya. Kalau toh kalian berbicara sekolah, toh di rumah kalian pun juga banyak sekolah. Kenapa kamu dibawa ke sini? Karena di sini mengaji itu lebih dipentingkan, lebih diutamakan. Yang akan kamu bawa sampai mati itu adalah apa? Amal telah kalian ngaji. Karena dari ngaji itu kamu dapat ilmu, dan dari ilmu itu kamu amalkan ilmunya. Ketika amal itu sudah berjalan dan bisa membuat manfaat bagi dirinya dan juga bisa beri manfaat kepada orang lain, maka disitulah pahalanya akan terus berjalan. Ya kan? Itu. Makanya di dalam kitab Sitina Masalah kan, kalau itu yang wajib bagi kamu, ya pelajari wajib itu. Apalagi kalau berkaitan dengan sholat, ya wajib belajar tentang ilmu tentang sholat. Wajib itu. Dahulukan yang seperti itu. Karena itu kaitannya pertanggungjawaban kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, seperti itu. Mata kharajar Rasul li umratil qadha. Kapan baginda Nabi keluar untuk melaksanakan umroh qadha? Dzulqa'dah minas sanatis sabisa. Mata hamala, apa yang dibawa bersama beliau pada saat itu? As-silaha khaufan min ghadri Quraisy. Waqad hamala ma'ahu, dan seterusnya itu ya. Apa yang dilakukan oleh orang Quraisy ketika mengetahui kedatangan Rasulullah? Fakhofat fa'arsalat lahu subhanan. Mereka khawatir, kemudian mengutus salah satu tokoh-tokoh mudanya untuk menemui Kanjeng Nabi. Madza fa'alal musyrikun? Apa yang dilakukan oleh kaum musyrik begitu kaum muslimin semakin dekat ke Mekah? Mereka sangat membencinya. Ya. Kharajal musyrikun karihina ru'yatal muslimin yatufuna bil baitil. Mereka tidak suka melihat umat muslim melaksanakan tawaf di Baitul. Kaifa dakhalal muslimun? Seperti apa mereka orang-orang muslim masuk ke Mekah? Mereka masuk ke Mekah dengan membawa peralatan mereka dalam keadaan selamat, dan semuanya sudah dalam keadaan potong rambut dan yang lainnya. Gitu kan. Hawadithu utawi iki ku pira-pira kejadian. Summa qala wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'fana